Pertarungan. Pradana awalnya mengira bahwa wanita yang bersama Erika hanyalah wanita biasa yang cantik. Dia tidak menyangka setelah mendekat, dia bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari diri Friska. Dia langsung berpikir bahwa wanita ini tidak sederhana. Rupanya bisa ilmu bela diri juga. Erika bahkan punya perlindungan ahli semacam ini. Namun, Pradana tidak terlalu peduli. Adanya Friska tidak akan mempengaruhi rencananya. Terlebih lagi, ada 5 orang yang akan membantunya. Membunuh kedua orang ini sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Dia melangkah maju tanpa bersuara, dan mengarah langsung ke arah Erika. Friska dapat melihat bahwa pihak tersebut datang dengan tujuan dan tidak berniat buruk. Dia melangkah maju dan berhenti di depan Erika. Lalu berkata dengan suara pelan, "Erika, pergilah. Aku akan menanganinya." Sebelum Friska bertindak, dia mendengar seseorang berbicara di belakangnya. "Nona, aku telah menargetkan pria tua ini sejak lama. Dia sudah mengikuti kalian begitu lama. Jadi dia pasti punya niat jahat." Friska melihat ke belakang. Hengki tidak tahu muncul dari mana. Hengki lebih teliti. Dia awalnya tinggal di mobil BMW Erika untuk menunggu Erika dan Friska kembali dan pulang ke rumah. Dirinya yang teliti tiba-tiba menyadari seorang pria asing juga mengikuti Erika dan Friska. Pria ini sangat mencurigakan. Apalagi dia bisa ilmu bela diri. Jadi Hengki memperhatikannya. Melihat Pradana bergegas untuk bertindak, Hengki melompat keluar dari kegelapan. "Nona, serahkan padaku. Kamu lindungi Presdir Buana." Friska mengernyitkan keningnya. Dia tahu kalau kemampuan Hengki bagus. Tapi Hengki sama sekali bukan tandingannya. Oleh karena itu, Friska tidak mengiyakannya. Lalu berkata kepada Hengki, "Lindungi Erika. Biar aku yang menghadapinya." Setelahnya, Friska melompat ke arah Pradana. Friska tidak tahu bahwa separuh wajah Pradana yang ditutupi oleh rambut adalah karena bekas luka permanen yang ditinggalkan oleh ledakan dalam misi pembunuhan 6 tahun lalu. Pradana melakukan misi pembunuhan khusus sendirian. Sedangkan di pihak target, ada puluhan aparat bersenjata yang melindunginya. Tapi tetap saja dibunuh olehnya. Tahun ini, Pradana berusia 43 tahun. Memiliki pengalaman sebagai tentara bayaran selama 20 tahun. Dan telah melakukan puluhan misi pembunuhan. Juga tidak pernah gagal. Friska sengaja menguji kekuatan Pradana. Sehingga telapak tangan kanannya mengenai kaki yang diluncurkan oleh Pradana. Saat telapak tangannya menyentuh tulang kaki lawan, ia langsung menyadari kekuatan kaki lawan yang kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan satu pukulan. Friska adalah orang yang cerdas. Jika dia terus mengerahkan kekuatannya, tulang pergelangan tangannya mungkin akan patah. Dia buru-buru mengubah kekuatannya, membalikkan tubuhnya ke satu sisi. Berubah dari menyerang ke bertahan, dan melompat ke tempat yang aman 3 meter jauhnya. Lengan kanannya terasa sakit. Dia menggerakkan pergelangannya dan hendak menyerang lagi. Tetapi dia malah melihat Pradana melompat ke arah Erika. Erika tidak bisa bela diri. Jadi dia tidak tahu siapa yang lebih kuat. Tetapi Hengki dapat melihat bahwa pembunuh satu ini sangat kuat. Melihat pembunuh itu menerkam Erika, Hengki bergegas menghalanginya. Sedangkan Pradana menghantam perut Hengki dengan kuat. Pradana berencana menggunakan jurus mematikannya untuk memukul Hengki dengan satu gerakan. Hengki memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengawal. Dia juga bukan pemula yang tak bisa apa-apa.
Menyadari bahwa dirinya telah menghadapi lawan yang kuat, Hengki mengepalkan tangan kirinya dan meninju telapak tangan Pradana. Buk! Dengan suara keras, Hengki berhasil menghadang jurus lawan. Tetapi akibatnya dia malah muntah darah. Pembunuh ini terlalu kuat. Melihat bahwa Hengki bukanlah lawannya, Friska bergegas menghampirinya untuk membantu. Hengki, istirahatlah dulu. Serahkan dia padaku. Bantuan Friska memberi Hengki kesempatan untuk bernafas. Dia menjauh ke samping dan mengatur napasnya. Saat menekan dadanya, jantungnya masih berdebar kencang. Saat melihatlah Friska yang sedang melawan si pembunuh, Friska telah dipaksa mundur lagi dan lagi oleh lawan. Gawat! Jika ini terus berlanjut, Friska juga akan terluka. Memikirkan hal ini, dia tidak berani menunda lagi. Dia bergabung dalam pertarungan lagi bersama Friska untuk memukul si pembunuh. Tetapi meskipun demikian, mereka berdua tetap tidak unggul. Pradana juga sedikit cemas. Awalnya, dia berpikir bisa membunuh Erika dengan mudah. Dan kemudian giliran Alex. Tapi tak disangka akan ada dua ahli yang menjeratnya. Jika terus berlanjut, pasti akan menyebabkan kekacauan dan rencananya pun akan hancur. Karena panik, Pradana hendak membunuh dua orang yang menghalangi jalannya. Pada saat ini, dia tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Dia tiba-tiba menendang posisi jantung Hengki. Sedangkan Hengki menahannya dengan kedua tangan. Tetapi dia ditendang mundur beberapa langkah dan hampir terduduk. Pradana tidak ragu sama sekali. Dia mengulurkan tangan kirinya untuk mencekik leher Friska. Gerakannya sangat cepat. Lawannya sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengelak. Bagaimanapun dia mundur, tangan itu selalu berada di lehernya. Melihat Friska dalam bahaya, Hengki yang sudah jatuh terkapar segera berguling dan memeluk kaki lawan. Ini sebenarnya adalah cara yang sangat berisiko. Dengan posisi merayap di tanah, bagian punggung benar-benar terekspos pada musuh. Belum lagi lawannya sangat kuat. Hanya serangan biasa saja bisa merenggut nyawanya. Namun, demi menyelamatkan Friska, dia tidak sempat berpikir banyak. Dia memeluk erat-erat kaki kanan Pradana. Pradana yang dipeluk olehnya juga kaget. Sedangkan Friska mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pradana melihat ke bawah dan memarahi. Cari mati. Kemudian dia menyerang punggung Hengki. Mencoba memaksanya untuk melepaskan tangan. Hengki yang merasakan hembusan angin di belakangnya tetap tidak berani melepaskannya. Jika demikian, Friska akan dalam bahaya. Dia menghela nafas, melengkungkan punggungnya, dan menerima pukulan Pradana begitu saja. Sejak awal dia memang bukan tandingannya. Apalagi sekarang dia menggunakan punggungnya untuk menerima tinju. Dia benar-benar terpojokan. Dia sangat trauma dengan itu. Diringi suara pukulan yang keras, dia merasa organ dalam hampir hancur. Tetapi dia masih berjuang memeluk erat kaki Pradana dengan kesadarannya yang tersisa. Benar-benar tidak takut mati. Pradana mencibir. Kemudian menendang Hengki ke udara dengan satu gerakan. Tetapi Hengki masih saja memeluk kakinya. Pradana mengeritkan dahinya. Mengangkat tangannya. Kali ini dia memfokuskan seluruh tenaganya pada siku kanannya. Jika pukulan ini mengenai Hengki, maka otomatis dia pasti akan mati.